setiap romonya memberikan tubuh Kristus itu kan selalu mengucapkan ini tubuh Kristus gitu. Itu saya tidak terucapkan oleh romo itu. Artinya saya apa? Ini kalau nggak diucapkan tubuh Kristus berarti bukan kan gitu. Berarti bukan tubuh Kristus yang dikasihkan saya. Ya sudah. Nah, saya itu melihat wajah Yesus di dalam piala itu. Waktu itu saya melihat tubuh Yesus ya, pakai itu merah gitu ya, merah. Itu sama. Halo sobat semua, salam sejahtera, selalu Tuhan memberkati kita semua. Sehingga kita bisa ketemu lagi di channel Kebun Doa ini. Semoga dengan channel ini kita bisa bercocok tanam doa dalam diri kita. Dan juga semoga dengan Kebun Doa ini kita bisa menghasilkan bunga dan buah hasil dari doa kita bagi kehidupan kita semua. Seperti episode sebelumnya, Kebun Doa menceritakan bagaimana Bu Maria memberikan kesaksian tentang mujizat kesehatannya dari penyakit kanker ganasnya. Sekarang ada Pak Joko, seorang umat di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur Subang, yang akan bercerita tentang penampakan Yesus di gereja tersebut dan memaknai arti dari penampakan tersebut. Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan kita pada pengharapan bahwa Yesus selalu hadir menyertai kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti video ini. Nama saya Joko King. Jadi nama baptis saya Benediktus. Jadi Benediktus. Ini istri saya, di samping kiri saya, namanya Roma Tua Sitohang. Kebetulan dari Sumatera. Saya itu sekitar tahun yang lalu barangkali. Saya sebelumnya ada teguran buat saya. Waktu itu anak saya itu baru pada pulang ke rumah gitu ya. Ya itu pas hari Minggu kita sama-sama mau gereja gitu ya. Nah waktu itu kan ada kamar mandi terbatas ya. Anak-anak ya kalau sudah pada libur kan di rumah itu ya ada yang bangunnya siang dan sebagainya kan itu. Nah saya itu jatuhnya mandi yang terakhir. Kalau nggak salah itu mandi baru jam 7 kurang seperempat tuh mandi kan gitu ya. Nah saya yang lain sudah istri, anak dan juga sudah berangkat ke gereja. Gitu. Nah saya belakangan ke gereja. Cuman masuk gereja sudah terlambat. Waktu itu terlambat sudah bacaan yang kedua. Saya ingat betul itu bacaan kedua. Saya dari rumah langsung duduk, istri saya duduk di sana, masih ingat betul. Saya langsung di sampingnya duduk begitu. Tapi pada saat berlanjutnya untuk menerima komuni ya, pada saat itu menerima komuni, saya itu maju seperti biasa. Cuman saya waktu itu ragu untuk menerima komuni. Begitu maju menerima komuni, waktu itu Romo Sigit. Nah, setiap romonya memberikan tubuh Kristus itu kan selalu mengucapkan ini tubuh Kristus gitu. Itu saya tidak terucapkan oleh romo itu. Artinya saya apa? Ini kalau nggak diucapkan tubuh Kristus berarti bukan kan gitu. Berarti bukan tubuh Kristus yang dikasihkan saya. Ya sudah, saya kembali duduk seperti biasa. Tapi saya terus merenung panjang ini. Apa nih yang terjadi? Saya kok tidak ini. Tapi saya beranikan, kira-kira 2 bulan kemudian atau berapa ya? Saya menemui Romo Sigit kebetulan gitu ya. Romo Sigit di sini waktu itu ya, Romo Sigit waktu ini. Tapi beberapa bulan kemudian saya menemui Romo Sigit. Saya mencoba untuk bertanya itu. Saya cerita seperti tadi gitu. Tapi Romo nyampaikan, Pak, saya itu tidak pernah waktu menyampaikan hosti itu pasti harus mengucapkan itu gitu, pasti itu. Kalau begitu, bahwa pada saat itu Tuhan lagi membumpeti kuping saya. Artinya apa? Saya lagi berdosa. Artinya ya, saya masuk gereja terlambat itu sebenarnya tidak boleh untuk menerima komunion. Tapi saya menerima komunion. Nah itu saya ditegur.
yang saya dapatkan, saya kan langsung bertanya, Romo, apakah peristiwa iman seperti ini gitu ya, boleh sama saya share ke orang lain? Romo menjawab, itu seharusnya lebih baik di-share gitu ya, sharing ke orang lain. Dan ini bisa dikonfirmasi sekarang nih Romo. Apa yang saya ceritakan itu apa adanya seperti ini. Jadi saya betul-betul waktu itu ditegur, betul-betul bahwa kamu ini sangat masuk gereja tidak pada waktu, tidak tepat waktu gitu ya. Pada saat bacaan kedua itu kok menerima komunion itu tidak boleh, tidak diizinkan. Saya membacanya seperti itu. Ya sehabis itu saya ya berusaha untuk selalu tepat waktu. Kalau yang lain itu begini, waktu itu lagi misa, Nah itu kejadiannya pada saat konsekrasi. Jadi waktu itu Romo pegang piala, gitu ya. Romo pegang piala di altar, ya. Saya ada berdiri di sana, berdiri di depan pintu tapi sebelah kiri kalau sebelah kiri. Nah saya itu lagi konsentrasi berdiri, kan saya selalu memperhatikan apa yang dilakukan Romo kan, melakukan apa waktu itu kan ini. Nah saya itu melihat wajah Yesus di dalam piala itu. Itu aja. Jadi itu pun saya sampaikan ke Romo juga. Seperti itu. Jadi apa yang saya alami saya ceritakan. Saya cuma merenung aja ya bahwa begini pesan Yesus ke saya ya, bahwa kalau gereja itu harus betul-betul konsentrasi betul ya. Tidak boleh memikirkan yang lain, tidak yaitu Yesus yang ada di situ, kita lagi harus konsentrasi, harus memperhatikan. Itu yang pesan yang saya beri. Yesus ada, kita lagi menghadap Yesus. Gitu. Saat itu lagi kenaikan Yesus ya, itu kira-kira 2 tahun lalu ya. Jadi saya masih posisi konsentrasi juga ya, Romo ya. Saya berdiri di tengah daerah sini. Waktu itu saya melihat tubuh Yesus ya, pakai baju merah gitu ya, merah. Itu di samping. Tahun yang lalu. Itu melihat itu. Jadi di piala gitu di sampingnya. Itu nggak besar sih, tapi kecil. Aku harus selalu mengikuti Yesus. Sampai dulu. Itu kira-kira ya beberapa cerita gitu. Ya di gereja ini, ya di Dua Maria, begitu banyak hal yang itu aja sih, pendek aja ceritanya, pendek-pendek. Cuman ceritanya jadi mungkin agak terpotong-potong karena saya terus terang tidak bisa bercerita yang rumit gitu. Begitulah kesaksian Pak Joko dalam misanya di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur Subang. Oh ya, kita juga bisa berdoa di belakang Gereja Katolik Kristus Sang Penabur di Taman Doa Bunda Maria Tebar Kamulyan Subang. Semoga dengan pengalaman dari Pak Joko tadi kita bisa memberikan inspirasi dalam beribadah sehingga apa yang kita minta dalam doa dengan seizinnya bisa terjawab dan terwujud. Mari ikuti channel Kebun Doa ini, di mana pada episode berikutnya akan ada kesaksian lainnya serta banyak keajaiban-keajaiban yang akan terjadi di dalam doa. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman umat lainnya dalam menjalankan ibadah dan doanya sesuai dengan jalan Tuhan. Semoga dengan mengikuti channel Kebun Doa ini, semua doa kita bisa terwujud. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejahtera menyertai kita selalu. Amin.